Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengurus PGRI cabang Banyumas beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus PGRI Kecamatan Wangon beserta jajarannya, dan Bapak Ibu pemirsa, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat merasakan hadirnya bulan yang begitu indah, yaitu bulan suci Ramadan di tahun ini, yaitu tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu karena adanya hikmah agama Islam. Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan Ramadan kali ini kita akan memberikan kultum yang berjudul Fadilah atau keutamaan bulan suci Ramadan atau keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh beliau narasumber kita, Bapak Jatun Nur Adi Sasongko MPD selaku guru agama di Sekolah Dasar Negeri 2 Karangtengah, Korwilcam, Dindik Wangon. Kepada Bapak Jatun kami persilahkan. Terima kasih Bapak Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang pertama dan yang paling utama, tidak lupa saya pribadi mengajak diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin, jamaah hadirin yang ada di rumah yang bisa menonton channel kami, channel PGRI Kabupaten Banyumas, yang mana Allah pada kesempatan di awal Ramadan ini masih memberi kita kesempatan untuk bisa menikmati puasa Ramadan. Dengan datangnya puasa Ramadan ini, apa yang kita lakukan? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, bacaan apa yang harus saya ucapkan ketika saya melihat datangnya bulan Ramadan?" Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istrinya, istri beliau, untuk berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini adalah doa yang marilah kita ucapkan di awal bulan Ramadan ini.
teman-teman guru serta seluruh kaum muslimin dan anak-anakku yang kami cintai. Kita di awal bulan Ramadan ini tentu sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan yang diiringi pula dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi di awal dikatakan, disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan pula orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa agar kalian bertakwa. Jadi tujuan dari puasa itu kata Allah untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Kita sebagai orang yang beriman kepadanya diserukan untuk melaksanakan kewajiban puasa tersebut, puasa Ramadan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keutamaan puasa. Namun sebelum saya sampaikan apa itu beberapa keutamaan puasa, maka akan saya ulas singkat bahwa yang namanya puasa itu memiliki arti. Arti secara bahasa puasa itu al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan, ya, menahan. Al-imsak itu artinya menahan. Jadi puasa itu memiliki makna harfiah yang artinya imsak atau menahan. Kalau secara istilah, tentu secara harfiah akan berubah menjadi pengertian yang lebih panjang, yaitu menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu pengertian secara istilah. Sedangkan kita tahu yang namanya puasa ini adalah sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Nah, kita sebagai orang yang mengaku beriman tentu insya Allah akan dengan ikhlas melaksanakan kewajiban puasa ini. Bapak Ibu Guru, anak-anakku serta seluruh kaum muslimin yang menyaksikan kajian kuliah ini, perlu kami sampaikan kembali, mengulas kembali, mengingatkan kembali bahwa yang namanya puasa itu termasuk satu dari 5 bangunan Islam. Satu dari 5 bangunan Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj was saumur Ramadan. Jadi di dalam sebuah hadis disebutkan puasa Ramadan itu salah satu dari 5 bangunan Islam, atau kita menyebutnya dengan rukun Islam. Rukun Islam itu yang kita sudah ketahui bersama. Yang saya sampaikan kita ulas secara ringkas. Jadi dalam waktu 1 bulan ini artinya kita sedang menguatkan pondasi keislaman kita dengan melaksanakan ibadah puasa. Kita juga perlu tahu yang namanya puasa itu sama saja dengan bersabar. Bahkan sabarnya itu 3 tingkatan. Tingkatan 1, sabar dengan meninggalkan larangan Allah. Nah, kalau puasa kan meninggalkan makan, minum dan lain-lain, termasuk berdusta, itu ditinggalkan. Dan ini adalah salah satu bentuk tingkatan sabar. Kemudian sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, kan Allah sudah bilang, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Ini sudah ketetapan Allah. Maka ini merupakan sabar tipe kedua. Dan yang ketiga adalah sabar atas takdir. Kita ditakdirkan untuk menahan rasa lapar, rasa haus. Ini merupakan ujian bagi kita, ini termasuk sabar yang ketiga. Sabar dalam menahan ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini 3 kesabaran ini terangkum dalam 1
hal yang disebut puasa. Nah, sehingga puasa itu memiliki keutamaan-keutamaannya. Nah, sebelum nanti saya bahas tentang keutamaannya, saya perlu ingatkan juga bahwa yang namanya puasa ini ada syaratnya, ada syarat sahnya. Ya, syarat sahnya harus niat. Kita selalu meniatkan hati kita, bahkan mengucapkan dengan niat sebelum sahur. Di antara saudara-saudara kita rutin sekali menyebutkan di masjid-masjid. Bahkan kita juga sebelum sahur pun juga mengucapkannya. Nawaitu samaghadin an adai fardis sahri ramadana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu harus ada di dalam hati kita. Untuk membantu itu ada dalam hati kita, silahkan boleh diucapkan. Nah, kemudian ini selain niat yang memang harus ada, kalau tidak ada maka puasanya tidak sah. Di antaranya adalah kita mampu melakukan, kita balik, sudah balik, kita berakal, kita sebagai seorang muslim. Nah, itu di antara syarat-syarat sahnya puasa. Nah, ini perlu diperhatikan sebelum nanti kita betul-betul melanjutkan puasa-puasa kita. Kemudian saya masuk ke fadilah puasa. Fadilah puasa yang pertama atau keutamaan puasa yang pertama adalah puasa itu merupakan ibadah yang tidak ada tandingannya. Jadi tidak ada tandingan dari ibadah puasa ini. Itu kata Allah, alaika bisyam fa innahu la mislalahu. Kepada kalian diserukan untuk berpuasa karena tidak ada yang semisal dengannya. Ini disebutkan juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya juga sahih, bahkan diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai. Nah, Rasulullah SAW ini memberi nasihat kepada Abu Umamah untuk berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Artinya memang puasa ini ratingnya tinggi sekali, pahalanya maupun keutamaannya. Kemudian yang kedua, puasa kita itu diakui oleh Allah sebagai ibadah yang disandarkan kepada Allah. Karena Allah ini juga berfirman dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajri bihi. Jadi setiap amalan anak Adam itu bagi dirinya sendiri, nanti kembalinya pada orangnya, kecuali puasa, kata Allah. Karena puasa itu untuk Allah, untukku, kata Allah. Dan Allah sendiri yang langsung akan membalasnya. Kemudian ada keutamaan lagi yang ketiga, yaitu yang namanya puasa itu akan diberi syafaat. Asyamu wal Qur'anu yasfi'ani lil abdi. Orang yang puasa, orang yang baca Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Para hamba Allah nanti akan diberi syafaat. Dan yang terakhir berkaitan dengan fadilah keutamaan puasa itu, yaitu adalah puasa akan menjadi perisai, jadi tameng bagi orang-orang yang melakukannya di hari kiamat dari siksaan api neraka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, asyamu junnah, puasa itu adalah perisai yang nanti akan melindungi kita semuanya dari siksaan api neraka. Nah, demikian Bapak Faiz, teman-teman guru semuanya yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan keutamaan-keutamaan puasa. Semoga kita di awal Ramadan ini lebih bersemangat lagi dalam menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, dan itu merupakan penyempurna rukun bangunan Islam kita. Demikian, ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada benarnya itu tentu semua itu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kami sampaikan
kepada Bapak Jatun atas penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Begitu luar biasa kaitan dengan fadilah atau keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya bagi kita kaum muslimin, ya, para pemirsa dimanapun berada, dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini, mudah-mudahan untuk menjalani hari-hari di bulan Ramadan tahun ini khususnya, kita lebih bersemangat lagi dan tentunya hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada akhirnya puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita tunaikan, dan nantinya adalah zakat, sedekah dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi saksi bagi kita selaku yang menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat, kata dan lain sebagainya yang kurang berkenan, dan tentunya ketika ada kebaikan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan semata-mata adalah atas keterbatasan kami. Dari kami mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.